Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Al-ayah. Yang terhormat, yang saya hormati Hadratul Mukarramun Dewan Kemakmuran Masjid Al-Maghfirah beserta para alim ulama, yang saya muliakan seluruh jamaah Masjid Al-Maghfirah, bapak-bapak, ibu-ibu, barakallahu fikum fid dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, yang dengan nikmat-nikmat Allah maka sempurnalah amal-amal soleh kita. Shalawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kita sebagai umatnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah di tanggal 24 Juli bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1443 Hijriah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita bisa sampai ke masjid yang dimuliakan Allah ini, dan mudah-mudahan kita meraih kemuliaan. Bulan Zulhijjah adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga berada di tempat yang dimuliakan Allah, yakni Masjid Allah Subhanahu wa taala, dan kita alhamdulillah berdampingan dengan hamba-hamba Allah yang mulia. Maka berarti insyaallah kita berada pada tiga kemuliaan: kemuliaan bulan Zulhijjah, kemuliaan masjid kita ini, dan kemuliaan hamba-hamba Allah yang muttaqin. Hadirin hadirat rahimani rahimakumullah, sebagaimana susunan dalam buku Fikih Sunnah ini adalah setelah kita membahas tentang bagaimana kita berziarah kubur, maka tema berikutnya dalam buku ini adalah tentang berzikir, kemudian doa, dan terakhir tentang sholawat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan membaca tentang zikir. Tentang zikir ini insya Allah jamaah telah sangat begitu mafhum, karena dalam keseharian jamaah Al-Maghfirah adalah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, tadi di dalam sholat kita membaca mengambil dari dua surah, yaitu tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan doa Nabi Ibrahim. Di rakaat pertama kita membaca surah Al-Baqarah dari 124 ya sampai ayat yang ke 129. Kemudian di rakaat yang kedua kita membaca surah Ibrahim surah 14 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Disitulah doa Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut adalah Allah kabulkan, Allah ijabah sampai saat ini. Ya, dan inilah harus menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita kaum muslimin untuk menjadikan Nabi Ibrahim sebagai uswatun hasanah. Dalam surah Al-Mumtahanah, surah yang ke-60 ayat 4 dan ayat 6, secara tegas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita kaum muslimin, kaum mukminin mukminat untuk menjadikan Nabi Ibrahim dan keluarganya sebagai uswatun hasanah.
Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam beserta orang beserta Nabi Ibrahim, ya. Jadi kita harus menjadikan Nabi Ibrahim dan orang yang beserta beliau sebagai uswatun hasanah. Hadirin hadirat rahimakumullah, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam berjuang menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yang akibatnya beliau adalah harus menerima risiko perjuangan dibakar hidup-hidup. Kemudian beliau hijrah ke Palestina, kemudian berdakwah ke Mesir. Ketika beliau sudah punya keturunan, Allah perintahkan untuk menempatkan keturunan dan istrinya di lembah yang tidak tumbuh pepohonan, yaitu Makkah al-Mubarakah. Makkah itu tidak ada pepohonan dalam ayat tersebut, ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan putranya di mana? Inda baitikal muharram, di dekat rumah Allah, yaitu Ka'bah. Kenapa mendekatkan putranya dengan itu? Adalah Allah tegaskan, Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah Tuhan kami supaya mereka menegakkan sholat. Maka berarti ibrah yang harus kita ambil adalah generasi kita senior ini, kita sudah senior dibanding dengan junior kita, maka punya kewajiban bagaimana kita mendekatkan putra putri kita dengan masjid ini. Jamaah rahimani rahimakumullah, kita akan selalu bangga ketika masjid itu adalah banyak suara anak-anak. Tapi kita akan ada kekhawatiran kalau masjid ini hanya diisi oleh orang-orang senior tapi tanpa junior. Mau bagaimana 20, 30, 40 tahun yang akan datang? Maka ini kewajiban kita sebagai takmir masjid, sebagai jamaah yang sudah istiqomah adalah bagaimana kita membuat program-program yang senantiasa bisa mendekatkan anak-anak kita dengan masjid. Program ini penting jamaah, dan insya Allah di sini sudah sangat makmur, sehingga anak-anak kita itu mencintai masjid. Bahkan harusnya masjid ini menjadi rumah keduanya setelah rumahnya, dengan program-program kemasjidan yang senantiasa kita untuk mendekatkan anak-anak kita dengan masjid. Maka jamaah rukullah, karena yang harus kita pikirkan adalah seperti Nabi Ibrahim, bagaimana regenerasi berikutnya. Hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita itu sebagai mukadimah, kita melanjutkan kepada buku Fikih Sunnah ini, yaitu tentang berzikir, ya. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 41-42, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada seluruh orang yang merasa beriman, seluruh orang yang mengakui beriman, seluruh orang yang memang dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat Allah dengan mengingat yang sebanyak-banyaknya. Apa itu zikir? Zikir adalah proses komunikasi antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala agar selalu mengingat dan tunduk kepada perintahnya dengan melafalkan kalimah-kalimah thayyibah. Itu adalah zikir. Jadi zikir itu tidak sembarang hanya berdasarkan kita mengarang, tidak, tetapi harus senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, insyaallah ini jamaah sudah sangat mafhum apa saja kalimat thayyibah yang senantiasa kita harus melafalkannya. Hadirin rahimakumullah. Demikian pula dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Fadhkuruni azkurkum." Maka berzikirlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Orang yang mengingat Allah, maka Allah akan mengingat dirinya. Maka tadi dalam mukadimah kita membaca surah Al-Hasyr, Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun." Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah.
Wala takunu kalladzina nasullah, janganlah kamu menjadi orang-orang yang lupa, seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Fa'ansahum anfusahum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang itu lupa kepada diri sendiri. Jadi orang yang senantiasa lupa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan dia lupa kepada diri sendiri. Makna lupa kepada diri sendiri adalah orang yang melupakan Allah, maka dia akan lupa kepada hakikat hidupnya, bahwa dirinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang melupakan Allah, maka dia akan lupa kalau dirinya itu hidup di dunia dibatasi. Dia akan lupa kalau hidup itu akan kembali kepada Allah. Sehingga karena lupa itu, maka tidak akan pernah ada persiapan menuju alam akhirat. Ini karena melupakan Allah. Maka Allah tegaskan sebaliknya, justru orang yang mengingat Allah, Allah tegaskan, fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah kepadaku, niscaya aku, firman Allah, aku akan mengingat pula kepadamu. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, ana inda dhanni abdi bi wa ana mahu hina yadhkuruni fa idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi malain dzakartuhu fi malain khairin minhu wa in iktaraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an wa in iktaraba ilayya dhira'an iktarabtu ilaihi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Ini hadis Rasulullah SAW yang menegaskan, sesungguhnya kata Rasulullah SAW adalah Allah, ini hadis kursi, sesungguhnya aku adalah berdasarkan sangkaan hambaku kepadaku, ya, dan aku bersama hambaku ketika dia mengingatku. Apabila hambaku mengingat di dalam hatinya, maka aku pun akan mengingat kepadanya dalam jiwa Allah Subhanahu wallahu alam. Ya, ini dalam hadis ini demikian jazakumullah, bahwa Allah menegaskan, dan aku menyertainya di mana saja dia berzikir kepadaku. Jika ia berzikir atau ingat kepadaku dalam hatinya, maka aku akan ingat pula padanya dalam hatiku. Ini hadis qudsi jazakumullah. Maka jika hambaku mendekat kepadaku sejengkal, Allah akan mendekat kepadanya sehasta. Siapa orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sehasta, Allah akan mendekat kepadanya sedepa. Siapa orang yang mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah akan datang kepadanya dengan berlari. Subhanallah, ini jamaahullah. Maka oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaahullah, Allah Subhanahu wa taala menetapkan ahli zikir itu sebagai golongan yang istimewa dan terkemuka. Sabda Rasulullah SAW, sabaqal mufarridun, qalu wamal mufarridun ya Rasulullah, qala az-zakirunallaha katsira wadz-zakirat, rawahu Muslim. Telah majulah orang-orang yang istimewa, al-mufarridun. Sahabat bertanya, Rasulullah, siapakah al-mufarridun itu? Rasulullah SAW menjawab adalah, mereka ialah orang-orang yang berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi orang yang mengingat Allah itu adalah kategorinya al-mufarridun, golongan orang-orang yang istimewa. Subhanallah. Ya, insyaallah jamaah maghfirah itu kategori al-mufarridun. Kemudian jamaahullah, orang yang berzikir kepada Allah hakikatnya orang yang hidup. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru mislul hayyi wal mayyit. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang-orang yang zikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Rawahul Bukhari. Jadi orang yang mengingat Allah hakikatnya hidup. Orang yang lupa kepada Allah hakikatnya seolah-olah dia mati, tidak berzikir kepada Allah. Maka jamaah rahimakumullah, kita hindari, kita jauhi segala sesuatu yang melalaikan kita dari mengingat Allah, ya. Maka ada permainan yang namanya apa itu Pak, Bu? Gapleh. Gapleh itu dari kata apa?
Goplah, apa goplah itu? Lalai. Coba ketika orang main gapleh, ya, ingat kepada Allah apa lupa kepada Allah? Lupa, Pak. Ya. Namanya orang lagi gapleh saking lalainya, didoain mampu saja ketawa. Coba perhatikan, mohon maaf, orang yang lagi gapleh ini, mohon maaf ya, insya Allah di sini kan tidak ada jamaah yang suka gapleh. Ya, ketika keluar balak 6 katanya, balak 6 itu ya, yang bulat-bulat gitu Pak. Ya, kemudian dilempar dengan kencengnya, mampus lu, gitu. Ketawa pahlawannya itu. Coba kalau orang dalam kondisi sadar doain begitu, marah nggak? Marah. Ya. Maka hati-hati jamaah Allah. Kan ada orang yang wafat lagi gapleh, ada Pak? Ada Pak. Ada sebuah kejadian itu. Ya, jadi ada orang yang memang secara ekonomi mapan luar biasa, tapi setiap malam Ahad, mereka nyebutnya malam Minggu Pak. Ya, setiap malam Ahad itu jadi bos gapleh. Orang-orang kumpul banyak di pos itu Pak, kumpul banyak. Kenapa? Karena rokok disiapkan, kopi, ya, cemilan disiapkan. Pokoknya bagi yang suka itu ya udah ngumpul gitu. Qadarullah Ta'ala, dan selalu diingatkan oleh ustadz yang dekat masjid di situ adalah dia hanya jawabannya ketawa saja, kan cuma santai doang gitu. Dan itu kuat Pak, kuatnya Pak sampai pagi. Aneh Pak ya, kalau ngaji Pak dari habis isya sampai pagi kira-kira gimana? Kira-kira Pak ya. Kuat nggak Pak? Ustadznya juga nggak kuat Pak. Habis isya sampai subuh gitu Pak. Subuh masih lanjut. Ini enggak, saking lupanya lupa sholat subuh. Walaupun dari masjid hayya 'alas shalah, tenang aja. Gapleh namanya juga, goplah, lalai. Qadarullah Pak, malam Ahad berikutnya itu terjadi suatu kejadian. Ini bosnya ini tiba-tiba dalam kondisi lagi gapleh itu langsung kejang, meninggal di tempat. Dan sejak itu nggak ada lagi di pos itu yang gapleh, ya, karena nggak ada bosnya gitu ya. Ini jamaahullah, maka ini adalah, maka betul Imam Ibnu Qayyim menyatakan mani tada ala syai mata ala syai. Siapa orang punya kebiasaan sesuatu, dia akan mati dalam kebiasaan itu. Hati-hati. Kalau orang yang biasa zikir, wafat ketika zikir. Orang yang biasa sujud, insya Allah wafat saat sujud. Jamaah yang mulia ini adalah biasa di mana-mana ada majlis ilmu didatangi, insya Allah wafat dalam kondisi dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jamaah Allah. Maka Allah sangat mengistimewakan orang-orang yang mengingat Allah. Tadi dalam hadis riwayat Imam Muslim, al-mufarridun. Apa al-mufarridun itu? Orang yang istimewa. Sebaliknya dalam hadis Imam Bukhari, orang yang ingat kepada Allah itu hakikatnya orang hidup. Tapi orang yang lupa kepada Allah, hakikatnya orang mati. Maka jamaah Allah, kita senantiasa mengisi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebagai amalan yang senantiasa terselamatkan dari siksa. Hadis Rasul menyatakan, man amila adamiyun amalan qad anjalahu min adzabillah min zikrillahi azza wa jalla, rawahu Ahmad. Tidak satupun amal yang dikerjakan oleh anak cucu Adam yang lebih membebaskannya dari siksa Allah daripada zikir kepada Allah azza wa jalla. Berzikir itu subhanallah jamaah Allah. Berzikir itu luar biasa. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah SWT, riwayat Imam Ahmad, Rasul bersabda, inna ma tazkuruna min jalalillahi azza wa jalla min tahlil wa takbir wa tahmid yata'atafna haulal arshi lahunna dawiyun kadawiyin nahli yudzakiran bisahibihinna afala yuhibbu ahadukum ayyakuna lahu ma yudzakiru bih.
Sesungguhnya apa-apa yang kamu sebut waktu berzikir tentang keagungan Allah Azza wa Jalla, baik itu tahlil, takbir, tahmid, maka akan beredar keliling arasy sambil memiringkan kepala mereka ke kiri dan ke kanan dan mendengungkan bagikan dengungan lebah menyebutkan irama orang yang mengucapkannya. Nah, tidak sukakah kamu memiliki sesuatu yang akan mengumandangkan namamu itu? Jadi orang yang berzikir itu dikumandangkan namanya. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, maka oleh karena itu berzikir. Berapa banyak zikir itu? Allah tegaskan tadi dengan kalimat zikrong kasiro. Zikir sebanyak-banyaknya. Nggak usah dibatasi, Pak. Kecuali zikir ba'da sholat. Kalau zikir ba'da sholat memang dibatasi. Tasbihnya 33, tahmidnya 33, takbirnya 33, dan disempurnakan jadi 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, tapi kalau zikir dalam arti keseharian, sebanyak-banyaknya zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jamaah yang dimuliakan senantiasa berzikir kepada Allah, maka Allah menjanjikan kepada orang yang berzikir, baik laki-laki perempuan, adalah bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 35, "Wadzakirinallaha katsiran wadzakirati a'addallahu lahum maghfirata wa ajran azima." Dan terhadap orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik dari laki-laki maupun perempuan, Allah menyediakan ampunan dan pahala yang besar. Inilah bagi orang-orang yang senantiasa berzikir. Jamaah rahimakumullah, zikir itu mencakup semua ketaatan. Maka yang dimaksud dengan majelis zikir ini, para ulama berpendapat bahwa majelis zikir adalah majelis di mana diperbincangkan soal halal haram. Jadi mengaji ini kategorinya berzikir. Ya jamaah rahimakumullah, majelis zikir itu adalah majelis di mana diperbincangkan soal halal haram, bagaimana Anda membeli dan menjual, sholat, puasa, nikah dan tolak, ibadah haji dan sebagainya. Itu sudah berzikir. Jadi ketika kita membaca hal-hal kalimat yang senantiasa berkaitan dengan syariat Allah, adalah berzikir. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan ini ya, subhanallah sudah sampai ya Bapak tahmid, alhamdulillah, barakallahu fiik. Semoga menjadi haji mabrur. Doakan kita semua. Bapak Ibu barakallah, kita bergembira alhamdulillah nih Bapak Ketua DKM kita sudah kembali dari tanah suci. Mudah-mudahan Allah jadikan haji yang mabrur mabrurah dan senantiasa penuh kebarokahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita didoakan beliau sehingga kita mudah-mudahan bisa sampai ke tanah suci Makkah untuk linu'addil hajja wal umrah wa ziyarah, untuk menunaikan haji, umrah dan berziarah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kembali ke tadi, menurut Imam Qurtubi, majlis zikir adalah majlis ilmu. Majlis ilmu itu majlis zikir. Jadi selama kita berada di majlis ilmu, berarti kita berada di majlis zikir. Subhanallah. Ya, bayangin aja jamaah ini, subhanallah, tadi zikir dari sebelum subuh, subhanallah sudah ada di masjid, atau yang sudah begitu azan berangkat ke masjid sampai syuruk, luar biasa. Ya. Hadirin rahimakumullah, ini adalah majlis zikir menurut Imam Qurtubi, bahwa majlis zikir adalah majlis ilmu yang diperingatkan di dalamnya adalah berkaitan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasulullah SAW, begitupun tentang berita mengenai orang-orang soleh, orang-orang salaf, dan juga ucapan para imam-imam, dan juga membicarakan tentang juhud dan segala hal yang berkaitan dengan syariat. Itu adalah majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana adab berzikir kita? Ya, kan berzikir itu tujuannya mensucikan jiwa dan membersihkan hati serta membangunkan nurani kita. Maka jamaah rahimakumullah, inti dari berzikir itu bagaimana hati kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dari mengingat Allah ini akan punya wujud dalam kehidupan kita. Berhati-hati dalam berbicara, berakhlak yang baik, itu wujud dari berzikir kepada Allah.
Kan tidak mungkin orang mengingat Allah tapi ucapannya tidak baik, itu tidak mungkin, Pak. Orang tidak mungkin mengingat Allah tapi perbuatannya maksiat, ini nggak mungkin. Kalau sebenar-benarnya mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berzikir ini adalah bisa mencegah dari segala perbuatan keji dan mungkar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Oh, yaitu orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan merasa aman, merasa tentram. Jadi ini tolok ukur, Pak. Kalau kita hati menjadi tentram dengan berzikir kepada Allah, itu mukmin. Kalau mencari ketenangan dengan selain berzikir, berarti belum mukmin. Itu jamarukullah. Jadi itu sebagai tolok ukur aja. Ketika ada rasa gelisah, ya Pak, kata orang itu gegana, ya. Gegana itu apa, Pak? Ya, gelisah, gegana, gelisah dan merana, ya. Maka segera berzikir kepada Allah, hati menjadi tentram, itu adalah mukmin. Kalau lagi gelisah, kemudian galau dan merana, kemudian malah joget-joget berbagai hal yang dilakukan oleh gaya orang-orang barat, itu bukan mukmin, ya. Waduh, lagi gelisah mencari tempat-tempat untuk hingar-bingar, itu belum orang mukmin. Orang mukmin itu dengan berzikir kepada Allah. Ketika ada masalah sholat, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak Nabi Yakub alaihissalam ketika bersedih, apa? Inni ashku bathi wa huzni ilallah. Aku adukan kepedihan dan kesedihan hatiku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita berzikir adalah yang paling banyak zikir secara khafi, di dalam hati. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifata wa dunal jahri minal qaul bil gudwi wal asal wala takum minal ghafilin. Dan zikirlah kepada Allah Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan tanpa mengeraskan suaramu, baik di waktu pagi maupun di waktu petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Allah SWT menegaskan kepada kita supaya mengingat Allah dalam hati kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, maka di antara tata tertib berzikir kepada Allah adalah agar orang yang berzikir itu bersih pakaiannya. Ya, kalau ini ingin menghususkan, Pak, suci badannya. Ini dalam buku Fikih Sunnah begitu. Kemudian harum aromanya. Kemudian karena demikian akan menambah semangat kegairahan, di samping sedapat mungkin menghadap kiblat, karena sebaik-baik majlis ialah yang menghadap ke arah kiblat. Ini kalau menghususkan seperti ketika kita berzikir menunggu waktu sholat gitu, Pak, menghadap kiblat gitu ya. Tapi ketika kita lagi berkegiatan, kan Allah firmankan kita berzikir itu apakah harus duduk? Dalam kondisi apapun, qiyamau wa qu'udaw wa ala junubihim. Dalam surah Ali Imran ayat 190 itu, 191 Allah tegaskan, berzikir kepada Allah itu dalam kondisi berdiri, duduk atau berbaring. Jadi tidak sebatas lagi zikir di masjid, lagi duduk, betul itu kita duduk, tapi berzikir kepada Allah. Tapi apakah hanya di masjid? Dimanapun. Yang tidak boleh itu adalah di WC, ya. Tapi selain itu silahkan di dapur, di kamar, di tempat pekerjaan yang senantiasa tidak mengganggu, lanjutkan berzikir di hati, Pak. Di kendaraan, subhanallah, Pak. Ini tempat kita berzikir dimanapun, ya. Ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Maka jamaah yang dimuliakan Allah SWT, keutamaan berkumpul pada majelis zikir ini adalah disunahkan duduk dalam halaqah atau lingkaran zikir. Rasulullah bersabda,
idza marartum biryadil jannati farta'u. Qalu wa maryadul jannah ya Rasulullah? Qala hilaku zikri fa inna lillahi ta'ala sayyaratin minal malaikati yatlubuna hilaqa zikri fa idza atau alaihim haffu bihim. Ini jamaahullah hadis Rasulullah SAW. Ya, Rasul bersabda, jika kamu lewat di taman-taman surga, hendaklah kamu ikut bercengkrama di dalamnya. Nah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah taman surga itu? Rasul menjawab, ialah lingkaran-lingkaran zikir, karena Allah Ta'ala mempunyai rombongan pengelana dari para malaikat yang mencari-cari orang yang berkumpul berzikir. Maka jika kau bertemu dengannya, maka kamu duduklah ikut serta di dalamnya. Subhanallah, Pak. Jadi kalau ada halakoh-halakoh itu ya, orang yang sedang membaca Al-Quran, orang yang sedang mengaji, orang yang sedang berzikir, turut sertalah. Itulah yang disebut dengan Rasulullah sebagai Riyadul Jannah, taman surga. Jadi ini subhanallah, ini taman surga aja, subhanallah. Kumpul kita di masjid ini taman surga, di masjid. Dan subhanallah, Pak, adalah tempat yang paling dimuliakan Allah adalah masjid. Maka jamaah alhamdulillah ini jamaah yang dimuliakan Allah SWT senantiasa tidak pernah melalaikan untuk berada di masjid. Subhanallah. Kemudian dalam hadis lain Rasul menyatakan, la yaqudu qaumun yadhkurunallaha ta'ala illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidak satu kaum pun yang duduk berzikir kepada Allah Ta'ala kecuali mereka akan dikelilingi oleh malaikat, diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dianugerahi kepada mereka ketentraman, dan disebut-sebut oleh Allah kepada siapa yang berada di sekitarnya. Jadi nama Bapa ini sudah Allah sebut kepada para malaikat yang ada di sekitar arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena duduk di majelis zikir. Jamaah rahimahullah. Kemudian selanjutnya ini diantara kalimat zikir itu adalah pertama kalimat thayyibah, itu kalimat la ilaha illallah. Orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas pasti masuk surga. Ikhlas mengucap kalimat la ilaha illallah. Ya, insyaallah jamaah sudah sangat sering banget jamaah rahimahullah. Maqala abdun la ilaha illallah qad muhlisan illa futihat lahu abwabus sama hatta yufdiya ilal arsy maztunibatil kabair, rawahu Tirmidzi. Setiap kali seorang hamba mengucap kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, akan dibukakan baginya pintu-pintu langit hingga ia tembus ke arasy Allah SWT selama dosa-dosa besar dijauhi. Ini kalimat la ilaha illallah. Hadirin rahimakumullah, maka oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita harus senantiasa membaca kalimat la ilaha illallah. Bahkan kita harus memperbarui iman kita dengan la ilaha illallah. Jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana? Qala aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbahurilah imanmu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami memperbarui iman kita? Kata Rasulullah SAW, perbanyaklah ucapan la ilaha illallah. Maka dalam hadis Rasul, afdhalul zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Kemudian jamaah rahimakumullah, keutamaan kalimat tasbih. Rasulullah SAW bersabda, ini hadis Imam Bukhari Muslim. Hadis ini sudah sangat dimafhum jamaah. Kalimatani khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Rawahu Saikhani wa Tirmidzi. Ya, riwayat Imam Bukhari Muslim dan Imam Tirmidzi. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan tetapi berat dalam timbangan,
sangat dicintai oleh Allah Ar-Rahman, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jamaah rukullah, pernah saya kisahkan ulang. Ini kisah yang ada ibrahnya. Di Mesir itu, mohon maaf jamaah, di Mesir itu ada kisah begini. Ada seorang pensiunan, Pak. Insya Allah di sini kan belum pensiun, Pak, ya. Ada seorang pensiunan, Pak. Beliau ini setelah selesai sholat itu menghadap langsung ke syekh imam masjid. Dia bilang begini kalimatnya, bahasa kitanya, ya syekh, saya ini sudah pensiun dan sudah sepuh. Saya mohon amalan kepada saya yang ringan saja, karena kalau yang berat-berat tidak sanggup gitu ya. Maka syekh itu membaca hadis ini, Pak. Hadis Imam Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi, kalimatani khafifatani ala lisan sakilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Sejak beliau mendapat hadis ini, dimanapun beliau selalu kalimat subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ketemu anaknya, baca hadisnya beliau kalimatani khafifatani fil lisan, begitu, Pak. Ketemu temannya dimanapun, bahkan ceritanya beliau naik bis pun dia langsung berkata secara kenceng dari depan, hai kaum muslimin, qala Rasulullah SAW kalimatani, gitu, Pak. Dimanapun dia, qadarullah, setelah berlangsung beliau mengamalkan kalimat ini subhanallah bihamdi subhanallahil azim, beliau kena serangan jantung ceritanya. Ya, kena serangan jantung, paniklah semua keluarga, langsung dibawa ke rumah sakit yang terkenal, Pak. Kemudian ditangani oleh 3 dokter muslim, ya. Maka dengan hentakan jantung itu, Pak, ya, 1 kali 2 kali tidak ada reaksi. Begitu ketiga kali, tiba-tiba monitor menunjukkan ada pergerakan bagus, alhamdulillah, semua gembira, ya. Dan tidak lama kemudian orang ini membuka matanya. Dia tatap dokter yang nangani, dia tatap istrinya di situ ada, anak-anaknya, dia tersenyum. Setelah tersenyum, dia semua bergembira, menangis saking bahagianya. Karena alhamdulillah orang ini kembali dalam kondisi sadar. Tiba-tiba terucap kalimat tadi, qala Rasulullah SAW kalimatani khafifatani ala lisan sakilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Begitu kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, terkulai lemas, wafat. Subhanallah, Pak. Beliau wafat dalam kalimat yang selama ini beliau amalkan terus menerus. Subhanallah. Ini berarti beliau mengucapkan kalimat yang senantiasa memberatkan timbangan nanti di yaumul kiamah, dan kalimat itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengucapkannya pun berarti orang yang akan mendapat cinta dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jazakallah. Maka kan ringan, Pak. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perbanyak kalimat tersebut. Bahkan dalam hadis Rasul disebutkan, man qala subhanallahil azim wa bihamdihi gurisat lahu nahlatun fil jannah. Hadis Imam Bukhari, barang siapa mengucapkan kalimat subhanallahil azim wa bihamdihi, maka ditanamlah baginya sebatang pohon di dalam surga. Subhanallah, jamaah. Semakin banyak berarti Bapak Ibu yang mulia ini akan memiliki kebun yang begitu luas di dalam surganya Allah SWT. Subhanallah, ya. Masa tidak mau? Pasti semua kita mau, Pak, ya. Kita memiliki kebun yang luas di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Rasulullah SAW. Maka perbanyaklah tasbih, tahmid, takbir, tahlil, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak mengucapkan kalimat tersebut, maka berarti semakin memiliki tempat yang sangat luas di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalimat yang diamanahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Rasulullah SAW ketika beliau Isra dan Mi'raj. Itu jazakallah, diingatkan supaya kita membaca kalimat tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis Rasul disebutkan,
apakah kamu tidak sanggup membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Rupanya hal itu adalah memang terasa berat bagi mereka. Maka mereka menjawab, siapa pula ya Rasulullah yang sanggup melakukan itu? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allahu wahidul, dalam ayat ini mohon maaf, yaitu kalimat Allahu somad, ya, yaitu membaca surah Al-Ikhlas. Ini hadis Rasulullah SAW, ya, dari Abu Sa'id. Jadi dengan membaca surah Al-Ikhlas itu sudah membaca sepertiga Al-Quran. Pahalanya Pak, pahalanya. Wallahu alam, ya. Ini hadis Imam Bukhari yang menegaskan orang yang membaca surah Al-Ikhlas berarti dia membaca sepertiga Al-Quran. Kemudian jamaah rukullah, berikutnya adalah keutamaan istighfar, ya. Insyaallah tadi sudah suruk, ya. Insyaallah kita lebihkan 10 menit lebih. Keutamaan istighfar jamaah rukullah, ya, dalam hadis Rasul disebutkan, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin farja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rawahu Abu Daud wa Nasai wa Ibnu Majah wal Hakim wa qala sahihul isnad. Siapa yang melazimkan istighfar, mulazamah Pak, berkelanjutan terus beristighfar, maka Allah akan membebaskan dari segala kesusahan. Jadi kalau ada kesusahan, istighfar saja, ya. Kan istighfar itu jamaah rukullah adalah tujuan istighfar apa? Tolabul magfirah. Kita mengharap magfirah Allah SWT. Apa magfirah itu? Wiqayah, penjagaan, perlindungan kita anisyari dzunub, dari kejahatan atau buruknya dosa. Jadi dengan istighfar itu maka kita akan terlindung dari berbagai macam akibat buruk dari kesalahan dan dosa. Itu istighfar. Maka bagi orang yang sedang punya hammin, apa hammin itu? Kesusahan, maka istighfar, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesusahannya. Setiap orang yang memiliki mohon maaf, orang yang senantiasa memiliki hal yang memberatkan, Allah akan melapangkannya. Bahkan Allah akan memberikan rezeki dari yang tidak pernah diduga. Namanya rezeki min haitsu la yahtasib itu bukan gaji Pak. Kalau gaji itu sudah jelas, itu bukan yang tidak terduga. Jamaah yang mulia bekerja di sebuah perusahaan atau instansi pemerintah, sebulan sudah jelas Pak. Tapi orang yang mulazamatul istighfar, dia akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak pernah diduga. Dengan cara bagaimana? Allah Maha tahu. Itu istighfar. Maka jamaah yang dirahmati Allah SWT, dalam surah Hud, ya, ayat yang ketiga Allah tegaskan, orang yang senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah, Allah tegaskan dalam ayat tersebut, yumatti'kum mata'an hasana. Niscaya Allah akan menganugerahkan kesenangan yang baik. Kan kalau kita baca kalimat mata'an, itu adalah mata'ul gurur, kesenangan yang menipu gitu ya. Tapi ada kesenangan yang baik apa? Bagi siapa? Bagi orang yang beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis tadi adalah sangat berkorelasi banget dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam, ya, ketika beliau diminta oleh kaumnya apa? Nabi Nuh menyuruh mereka beristighfar, ya. Dalam surah Nuh itu, niscaya Allah akan mengutus langit untuk menurunkan hujan, akan memperbanyak anak dan harta, akan memperbanyak sungai dan juga kebun. Itu istighfar. Maka jamaah rukullah, ada kesulitan, ada kebingungan, ada kesusahan, perbanyak istighfar. Allah yang akan membukakan, ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berzikir kepada Allah ketika sholat, maka sebaiknya dengan jari, ya. Ini mohon maaf jamaah rukullah, ketika kita berzikir kepada Allah dalam sholat, sebaiknya boleh dengan alat lain, boleh Pak. Ada apa namanya?
Tasbih boleh, ya. Boleh. Dengan yang digital itu boleh, silahkan. Tapi Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita ketika kita berzikir setelah sholat yang terbaik dengan jari. Ya, ini hadisnya jamaahullah. Rasulullah SAW bersabda bahwa dalam hadisnya, alaikunna bitasbihi wa tahlili wa taqdis wala tagfulna fatansayna rahmah wa'qadna bil anamili fa innahuna mas'ulatun, ya, mas'ulatun wa mustantaqatun. Ini terjemahnya, ini Rasulullah SAW menyuruh kepada akhwat, Pak. Hendaklah kamu membaca tasbih, tahlil, takdis, membaca kudus, dan janganlah kamu alpa ataupun melupa atau lalai melupakan rahmat Allah, dan hitunglah dengan buku-buku jari, karena mereka juga akan ditanya dan akan diminta berbicara. Subhanallah, Pak. Ya. Jadi kalau berzikir setelah sholat, yang baik itu dengan jari. Rasul bersabda, Ra'aitu Rasul salam ya'qadu tasbiha biyamini, yamin. Ya. Saya lihat Rasul salam membilang tasbih dengan tangannya, biyaminihi, ya, dengan tangan beliau tapi yang sebelah kanan. Ini dari Abdullah bin Umar. Maka jamaah yang dimuliakan Allah SWT, yang terbaik kalau kita berzikir dengan setelah sholat, yang terbaik dengan apa? Jari, Pak. Ya, bukan tidak boleh dengan tasbih, silahkan, Pak. Ya, bahkan siapa sahabat Rasul itu Abu Hurairah apa Abu Dzar. Beliau tuh sebelum tidur itu, Pak, beliau kain itu diikat-ikatin, dibulet-buletin, kemudian berzikir itu sebelum tidur itu. Dulu begitu. Kemudian kaum akhwat dahulu itu punya kerikil, Pak. Jadi zikir itu hitungannya kerikil. Nah, gitu, Pak, dipindah-pindahin dari sini subhanallah, subhanallah gitu, Pak. Nah, maka Rasul menganjurkan yang terbaik itu dengan tangan, dengan jari. Karena ibu jari ini, jari-jari ini akan dimintai, akan ditanya. Dan ini akan bersama kita selamanya. Ya. Ya Allah, setelah subuh tasbihnya dengan jari ini. Kan ini ada 5, Pak. Ya. 5, ini kalau jarinya ada, buku-bukunya ada 3. 5 kali 3, 15. 2 kali 30. Tambah 3, 33. Maka caranya, mohon maaf ini sudah mafhum jemaah. Subhanallah, 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 subhanallah. Gitu, Pak, ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu. Nanti itu berarti menjadi 30 tambah 3, 33. Nah, jari ini, subhanallah, Pak, tidak akan terlepas dari jamaah yang mulia ini sampai nanti menghadap Allah, dan jari ini yang akan menjadi, yang akan berbicara. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Yang berbicara itu tangan, jari dipakai hitungan untuk bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, berarti nanti akan berbicara. Tidak akan terlepas dari diri kita. Inilah maka yang terbaik dengan jari. Tapi sekali lagi, silahkan kalau dengan alat lain silahkan. Umpama dengan tasbih, ya silahkan, Pak. Dengan alat yang digital gitu silahkan, supaya kita terus berzikir, umpama kemana-mana pakai alat, silahkan. Tapi alangkah umpama luar biasanya dengan jari. Otomatis ketika jarinya umpama bergerak begini itu beliau sedang berzikir. Subhanallah, Pak, itu. Maka jari ini akan senantiasa Rasul menegaskan bahwa fa innahunna mas'ulatun wa mustantaqatun, karena sesungguhnya buku-buku jari itu mereka akan ditanya dan akan diminta berbicara. Subhanallah. Nanti berbicara, Pak. Jari-jari bapak, jari-jari ibu yang mulia ini senantiasa berbicara. Jari-jari ini ya Allah selalu menjadi hitungan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengancam bagi orang yang duduk bersama tapi tidak disebut Allah dan sholawat kepada Rasulullah. Maka jangan sampai kita berkumpul tapi melupakan Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sampai jamaah, usahakan seandainya dalam berzikir atau berkumpul kemudian kita banyak gurauan, banyak hal, jangan lupa menutup kumpulan itu dengan doa kafaratul majlis. Ya. Ini Rasulullah bersabda, "Man jalasa majlisan pakasura fihi lagotuhu pakola qabla ayyakuma min majlisihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa kaffarallahu lahu makana fi majlisihi dzalik." Ini bagi kita tuh keuntungan luar biasa, Pak. Ini hadis dari Abu Hurairah. Barang siapa menghadiri suatu majlis di mana banyak terjadi keributan atau lago, lalai, lupa kepada Allah, lalu sebelum bangkit dari tempat duduknya, sebelum berdiri, Pak, dia mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, maka dalam hadis ini kemudian mengucapkan kalimat tadi, maka illa kaffarallahu lahu makana fi majlisihi, ya, kecuali atau maka Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang terjadi di majlis itu. Subhanallah, Pak. Jadi kita biasanya setelah ngaji, insya Allah ngaji itu kan luar biasa, insya Allah punya kebaikan, Pak, ya. Tapi di akhir dengan hal itu, jika ada kesalahan, ada kehilapan, maka Allah akan menghapus kesalahan tadi. Demikian pula seumpama kita ada arisan keluarga, arisan RT-an, sebelum kita selesai, tutup dengan doa ini. Jamaah saudaraku, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis, sehingga jika ada lago, ada candaan, ada apapun, insya Allah Allah akan mengampuni itu. Ya, tapi bukan berarti nganggap enteng. Ya udah, kita ngobrolin apa, terserah, nggak apa-apa lah. Nanti kan ada ada doa kafaratul majlis, Allah ampuni. Ada ghibah. Nah, kalau itu sengaja beda lagi, Pak. Ya, beda lagi kalau sengaja. Yuk kita buat majlis ghibah, yuk. Nanti kita ada doa kafaratul majlis biar diampuni Allah. Beda lagi kalau begitu. Ini Rasulullah menyebutkan jika di dalamnya ada lagotuhu, lagonya, maka Allah akan menghapus kesalahan tadi. Itu jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Lalu apa yang harus diucapkan oleh orang yang telah mempercakapkan aib orang? Ya jamaah, kalau umpama nih kita tiba-tiba duduk ikut dengan orang lagi gibah gitu, Pak. Kita tidak niat untuk bergibah, tapi kadung, itu kadung, Pak, Bu. Ya, kadung ini udah duduk ini, astagfirullahaladzim. Apa yang ucapkan? Ini hadis Rasulullah, Pak, jamaah. Inna kafaratal gibati antastagfiro liman tahu takulu Allahumma gfir lana walahu. Begitu, Pak. Ini Rasulullah SAW bersabda, untuk kafaroh atau penebus dosa dari bergunjing ialah dengan jalan memohonkan ampunan bagi orang yang dipergunjingkan dengan cara kalimat mengucapkan Allahumma gfir lana walahu, ya Allah ampunilah kami dan dia, gitu, Pak. Kalau tidak sengaja, beda dengan sengaja, beda. Ini kalau yang kita obrolkan itu adalah perempuan, berarti Allahumma gfir lana walaha, banyak banget yang diobrolin, berarti Allahumma gfir lana walahum, itu jamaah Allah, ya. Tapi ini bukan sengaja, ya. Kan kadang-kadang Pak lagi ngumpul nih, ngopi gitu ya, habis sholat subuh kan ngopi gitu ya. Nah kadang-kadang berlima gitu, kadang-kadang nyeplos tuh ada salah satu. Nah sebelumnya astagfirullahaladzim, kita langsung berdoa Allahumma gfir lana walahu. Itu jamaah Allah. Ini berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW. Jika kita tidak bersengaja untuk bergibah. Demikianlah ketentuan tentang berzikir jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Silahkan jika akan ada yang menambahkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita
boleh berzikir pada saat kita mengikuti taklim. Seperti sekarang ini ada taklim, Ustadz membawakan ceramah, maka kita boleh berzikir, membaca zikir itu di dalam hati. Yang kedua, apakah ada selama ini saya sering melakukan bacaan antara habis azan istiqomah sebelum sholat subuh, setelah kita sholat zuhur itu membaca subhanallah subhanallahil azim, astagfirullah. Itu kata beberapa ustadz sangat baik gitu Pak Ustadz. Itu faedahnya Pak Ustadz. Terima kasih. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini adalah bolehkah kita berzikir kepada Allah sambil menyimak, ya? Boleh, ya boleh Pak, ya. Kita duduk di sini dalam majelis ilmu sudah kategorinya majelis zikir, ya. Selama umpama zikir kita tidak mengabaikan materi yang sedang dibahas, ya. Itu jazakallah. Umpama karena orang yang sudah biasa hatinya itu sudah otomatis Pak, hatinya itu sudah langsung berzikir kepada Allah dalam kondisi apapun itu, kecuali di tempat yang memang terlarang itu. Jadi orang yang senantiasa hatinya selalu berzikir itu silahkan, tetapi jangan sampai mengabaikan, karena kalau mengabaikan itu kan berarti kategorinya berpaling Pak. Di masa Rasul itu jamaah rahimahullah, Rasulullah SAW sedang menyampaikan syariat, tiba-tiba datang 3 orang, ya. 3 orang ini ada 3 sikap. Yang pertama, dia melihat di depan ada yang kosong, dia maju. Yang kedua tetap di belakang, yang ketiga meninggalkan. Maka kata Rasulullah SAW, yang di depan ini adalah dia mendapatkan keutamaan. Yang di belakang dia tidak maju karena malu, maka Allah pun memaklumi akan hal tersebut. Sedangkan bagi orang yang berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Itu jazakallah. Maka kalau ada kesempatan, tidak ada kesibukan, ada kajian, itu jangan pernah kita pergi. Kategorinya berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Kecuali karena kita ada hal yang memang penting banget sehingga kita tidak bisa menghadiri. Itu adalah Allah Maha tahu. Tapi kalau tidak menghadiri karena alasan-alasan hanya berdasarkan yuwaswisupi sudurinas Pak, ya. Kan Jono, ketika ada kajian dalam hati, saya memilih jogging aja gitu Pak, saya memilih goes saja gitu Pak. Kan berarti itu hanya alasan dari yuwaswisupi sudurinas, dari godaan syaitan itu, ya. Kecuali karena ada dalam kondisi hal yang lebih penting, umpama ada ibunya baru sampai tadi malam umpama ya, ke kita ke sini, kemudian kalau kita ini mungkin ibu pengen jalan atau kemana gitu, nah itu kan lebih luar biasa Pak. Itu bisa kita menjadi alasan untuk itu, ya. Itu jazakallah. Tapi alangkah mulia ketika ada ibunya, mah kalau bisa nanti kita ngaji dulu, dan baru jalan-jalan, jauh lebih luar biasa lagi. Nah itu jazakallah. Jadi silahkan sambil berzikir selama tidak mengabaikan. Jangan sampai karena berzikir justru kita malah kadang ada yang berzikir itu kan dengan dengan pakai suara tapi gerendeng. Itu gerendeng Pak. Itu tidak akan mendengarkan itu ya, itu gerendeng Pak. Gerendeng apa gereneng? Ya itu pokoknya gitulah. Pokoknya dia pakai suara tapi kecil gitu Pak, kedengaran sama orang sampingnya aja. Nah itu ya. Yang kedua, bolehkah kita berzikir dengan tadi subhanallahil azim, astagfirullah? Silahkan Pak. Keutamaannya berarti kita sedang bertasbih, memuliakan dan memahasucikan Allah dari berbagai macam kekurangan karena Allah Maha Suci, dan kita mohon ampun kepada Allah SWT. Silahkan ya. Bahkan tadi hadis yang Rasul menegaskan 2 kalimat yang amat dicintai Allah itu adalah kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya silahkan. Intinya berzikir dengan mengucap kalimah thayyibah. Mana yang mudah? Mau istighfar terus silahkan. Ya, dengan kalimat astagfirullahaladzim wa atubu ilaih silahkan. Yang penting waktu kita itu perbanyak untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dianjurkan kita jalan-jalan Pak. Setiap jalan-jalan yang kita lihat itu, maka kembalikan mengingat kepada yang menciptakan. Itu sudah zikir Pak. Sudah zikir ya.
Jadi ketika kita jalan, yang kita lihat apapun itu, ingat yang menciptakannya, itu sudah zikir. Subhanallah. Maka jamaah rahimakumullah, karena zikir intinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah SWT, insya Allah jamaah sudah sangat mafhum ini kaitan dengan zikir ini, karena sudah menjadi amaliyah keseharian, dan insya Allah jamaah Masjid Al-Maghfirah adalah hamba-hamba Allah yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kerelaan, keikhlasan jamaah duduk di Masjid Al-Maghfirah ini mendapatkan ridho, rahmat, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah muliakan seluruh jamaah, Allah muliakan seluruh keluarganya, Allah muliakan pula keturunannya, sehingga kebersamaan dalam ridho Allah di dunia, Allah bersamakan kembali dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, anak-anak kita yang turut hadir dalam kajian ini, kita doakan menjadi pemimpin agama, pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Demikian benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan hilap salah dari saya pribadi, mohon maaf jika banyak hilap dan salah. Semoga Allah mengampuni kesalahan kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadani Allah wa ikum ajmain billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.